Lakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi. Prinsip gotong royong yang menjadi ciri kepribadian bangsa Indonesia sebenarnya sudah lama disosialisasikan oleh Soekarno kepada para elit politik. Partai Nasional Sekuler pada umumnya menerima gagasan yang kemudian dijabarkan dalam demokrasi terpimpin. Sedangkan partai agama seperti Masyumi dan Partai Katolik menolak. Alasan penolakan adalah karena mereka tidak setuju dalam suatu pemerintahan yang di dalamnya terdapat unsur komunis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga semua selalu sehat walafiat, tidak kurang segala apapun. Dalam keadaan pandemi ini, semoga kita selalu bisa menjaga diri, kesehatan, dan kalaupun misalnya kalian keluar rumah, selalu menjaga dan mengikuti aturan protokol kesehatan yang berlaku ya. Sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pertama, silahkan mengisi absensi dulu di Google Form. Pembelajaran kita hari ini itu akan membahas mengenai Dekret Presiden 5 Juli 1959 sekaligus mengawali sistem demokrasi terpimpin. Jadi di pertemuan yang lalu kita sudah pernah membahas demokrasi liberal sampai akhirnya. Nah, kemudian kita sekarang akan membahas tentang Dekret Presiden 5 Juli 1959. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan pembelajaran ini peserta didik mampu menganalisis kebijakan politik, kebijakan ekonomi yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin, sehingga nanti kalian bisa menyajikan hasil belajarnya, bisa membuat kesimpulan juga, dan kemudian nanti kalian bisa tuliskan kesimpulan itu di Google Form juga ya. Nah, berikutnya kita akan coba simak PowerPoint yang Bapak juga sudah bagikan di WhatsApp group, sekaligus video pembelajarannya juga. Kita akan coba tampilkan dulu ya. Bapak izin bertanya. Ya, silakan. Alasan pembubaran konstituante apa, Pak? Oke, alasan pembubaran dari konstituante. Oke, bagus, pertanyaannya bagus. Simpan dulu ya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Siapa lagi yang ingin bertanya? Baru satu. Pak, Ya. izin bertanya. Ya, siapa ini? Fauzan ya? Fauzan, Pak Fauzan. Oke. Ya, Pak. Ya. Pak, yang melatar belakangi kehidupan sosial politik pada masa demokrasi liberal yang tidak pernah stabil itu karena apa, Pak? Oke. Terima kasih. Pertanyaan bagus. Oke. Ya, simpan dulu ya pertanyaan. Selain dari video, selain dari link artikel, kemudian selain dari buku paketnya, silahkan kalian juga cari beberapa informasi yang bisa kalian dapatkan di laman-laman internet yang lainnya. Bisa juga kalian mencari buku-buku yang kemungkinan besar itu ada informasi yang berkaitan dengan demokrasi terpimpin ya. Nanti kalian bisa di WA group itu dibagi menjadi 4 kelompok. Di sini kan ada beberapa belas orang. Nanti kita akan bagi kelompok di dalam WA group itu diskusi. Kemudian nanti perwakilan dari satu kelompoknya itu akan mencoba untuk menyimpulkan dari apa yang mereka dapatkan, dari apa yang kita diskusikan. Nah, nanti yang perwakilan kelompok itu akan memaparkan hasil kesimpulannya itu dengan cara direkam. Jadi yang akan mempresentasikan itu nanti akan merekam dirinya sendiri dan nanti coba dibagikan di WA group ya. Sehingga nanti kita bisa mengambil kesimpulan dari apa yang sudah kita. Warahmatullahi wabarakatuh.
Kesimpulannya, pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengumumkan dekret presiden yang memuat 3 poin utama. Kemudian, setelah berakhirnya demokrasi parlementer, diberlakukanlah demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin sendiri adalah sebuah sistem pemerintahan di mana kebijakan serta keputusan berpusat pada pemimpin negara atau presiden. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kesimpulan pembelajaran sejarah Indonesia pada ini adalah diberlakukannya sistem demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sistem demokrasi di mana pemikiran, putusan, pemerintahan yang pusatnya ada pada pimpinan negara, yaitu presiden, dan porosnya ada pada nasakon, nasionalis, agama, dan komunisme. Latar belakang diberlakukannya demokrasi terpimpin sendiri adalah partai-partai politik yang saling berebut kepentingan. Yang kedua, Soekarno ingin sistem politik yang sesuai dengan jati diri bangsa. Dan yang ketiga, menurut Presiden Soekarno, demokrasi liberal adalah hasil impor dari luar negeri. Pemberlakuan demokrasi terpimpin sendiri diberlakukan antara tahun 1959 sampai dengan 1965. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi parlementer belum pernah mencapai kestabilan secara nasional. Itulah yang menyebabkan Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang berisi, yang pertama pembubaran konstituante, yang kedua tidak berlakunya UUD 1950, yang ketiga diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945, dan yang terakhir dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Yang sudah dibahas dalam kesimpulan kalian, itu silahkan nanti tuliskan lagi di Google Form yang sudah disediakan. Itu sebagai laporan tertulis kalian sudah mempelajari dan sudah berdiskusi tentang demokrasi terpimpin. Nah, adapun kesimpulan yang bisa kita simpulkan dari materi pada pembelajaran hari ini adalah bahwa demokrasi terpimpin itu mempunyai latar belakang yang berkaitan dengan berakhirnya sistem demokrasi liberal, dan sistem demokrasi liberal itu dianggap saat itu tidak berhasil sehingga keluarlah apa yang disebut dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Nah, Dekret Presiden 5 Juli 1959 itu isinya sangat merubah fundamental negara, sistem pemerintahan juga berubah, sehingga kita masuk di tahun 1959 itu masuk lagi ke tahap di mana kita menggunakan lagi UUD 45 dengan sistem pemerintahan yang sangat berbeda dengan sistem demokrasi liberal. Oke. Nah, itu kesimpulan dari Bapak ya, sekaligus itu juga menutup pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran di pertemuan berikutnya, kita akan mencoba mendalami dan menganalisis tentang kebijakan politik dan dinamika politik pada masa pemerintahan demokrasi terpimpin itu. Ini semoga saja dalam pembelajaran hari ini kita mendapatkan manfaat, kita mendapatkan informasi yang berguna bagi kehidupan kita di masa depan. Karena sejarah itu tidak hanya mempelajari masa lalu, tapi kita itu mencoba belajar dari masa lalu supaya kejadian yang buruk di masa lalu itu tidak terjadi lagi di masa depan. Oke? Kalau tidak tanyakan lagi, cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya? Baik, sehat? Ya. Semoga kita dalam keadaan yang selalu sehat. Ingat bahwa kita masih dalam pandemi, jadi tetap harus 3M ya.
menjaga jarak, memakai masker, dan kemudian mencuci tangan sebisa mungkin. Oke. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Oh ya, jangan lupa absen. Ya, kan udah di Edmodo, tapi jangan lupa isi presensinya. Oke, pembelajaran kita di hari ini itu kita akan belajar mengenai dinamika dan kebijakan politik pada masa demokrasi terpimpin. Nah, jadi memang materi ini melanjutkan apa yang sudah pernah kita pelajari beberapa minggu. Tetapi sekarang ini, seperti sekarang ini, pada hari ini, di stadion utama ini, saya berbicara langsung kepada rakyat seluruh Indonesia. Bahkan juga langsung kepada seluruh dunia, dari timur sampai ke barat, dari utara sampai ke selatan. Saya sekarang tidak terutama sekali berbicara sebagai presiden mandataris, tidak sebagai presiden perdana menteri, tidak sebagai presiden panglima tertinggi. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Ada pertanyaan, kemarin Bapak suruh bikin pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Pokoknya tentang PKI. PKI itu mengusulkan kabinet gotong royong yang diusulkan PKI. Si kabinet gotong royong itu dikabulkan sama pemerintah apa enggak? Oke. Jadi pertanyaannya dikabulkan sama pemerintah apa enggak? Terus di kabinet gotong royong itu pekerjaannya apa? Dah. Oke, pertanyaan bagus. Upaya apa? Bagaimana cara PKI yang berusaha kami yakinkan Presiden Soekarno untuk bahwa PKI itu merupakan partai pendukung pemerintah. Nah, caranya bagaimana dia berusaha yang meyakinkan? Oke, bagus. Jadi gini Pak, kan di era demokrasi itu, kenapa Soekarno jadi terlihat seperti pemimpin yang otoriter gitu Pak? Bagus. Kenapa? Apakah beliau melakukan itu untuk kepentingan rakyat atau kelompok? Bagus, Bapak. Bagaimana penyimpangan demokrasi terpimpin mengenai keterlibatan PKI? Oke, jadi mengenai penyimpangannya, tapi yang berkaitan dengan PKI gitu? Iya. Oke, itu pertanyaannya bagus-bagus ya. Jadi nanti sebenarnya nanti kita juga berdiskusi. Berdiskusinya itu nanti di WA Group. Jadi nanti kalian juga pendapat-pendapat kalian. Kemudian nanti setelah didiskusikan kan sebenarnya kalian juga harus mempresentasikan hasil diskusinya, kesimpulan kalian sendiri mengenai tentang kebijakan politik dan dinamika politik pada masa demokrasi terpimpin. Nah, nanti kalian presentasinya itu kan melalui video, ya kan? Nanti dipresentasikan melalui video tersebut, ya. Antara tahun 1960 sampai 1965, kekuatan politik pada waktu itu terpusat di Presiden Soekarno yang otomatis memegang seluruh kekuasaan negara dengan TNI Angkatan Darat dan PKI di sampingnya. PKI selalu berusaha menempel pada Soekarno untuk mendapatkan citra positif di depannya. Sejak dibuatnya Nasakom, PKI semakin kuat kedudukannya dan berusaha menyaingi TNI dengan memanfaatkan dukungan Soekarno untuk menekan TNI Angkatan Darat. Merasa dukungannya semakin kuat, PKI berusaha untuk memperoleh kedudukan dalam kabinet. Berbagai upaya dilakukan PKI, mulai dari menuntut pergantian pembantu-pembantu presiden yang tidak mampu merealisasikan program pemerintah, serta bisa supaya segera dibentuknya kabinet-kabinet gotong royong yang berporoskan Nasakom. Dinamika dan kebijakan politik pada masa demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin kala itu, yaitu Presiden Soekarno, pada tahun 1959 sampai 1965. Lalu, apa yang membedakan demokrasi terpimpin dengan sistem demokrasi lainnya? Yang pertama, pada saat itu kekuasaan didominasi oleh presiden.
Yang kedua, terbatasnya peranan partai politik. Yang ketiga, berkembangnya pengaruh komunis. Dan yang keempat, meluasnya peranan TNI atau Polri. Kondisi demokrasi terpimpin ya gambarannya seperti itu tadi, bahwa PKI adalah partai terbesar saat itu dan yang bisa menyainginya itu cuma militer gitu, karena para parpol yang lain itu kalah. Nah, golongan nasionalis dan golongan agama ini merapat ke pihak militer secara politik ya, secara politik merapat ke pihak militer. Termasuk nanti golongan mahasiswa yang anti komunis itu merapat ke militer, gitu. Jadi kondisinya memang saat itu sangat-sangat serba politik. Bahkan prinsip Soekarno itu adalah pada masa demokrasi terpimpin adalah politik sebagai panglima. Jadi artinya segala kebijakan yang dikeluarkan oleh negara itu berdasarkan kebijakan politik. Jadi kalau ekonomi itu didasarkan kepada kebijakan politik, kebijakan sosial budaya juga itu didasarkan kepada kebijakan politik. Ya, jadi semua itu serba politik. Pada saat itu gambaran besarnya seperti demikianlah kesimpulan dari saya untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk tugas-tugasnya tadi ya, kesimpulan, kemudian diskusinya di grup WA itu diperbanyak. Kemudian minggu depan kita akan mempelajari mengenai kebijakan ekonomi dan dinamika ekonomi di masa demokrasi terpimpin. Ya, oke. Semoga pembelajaran kita hari ini ada manfaatnya. Amin. Jangan tetap jaga kesehatan. Jangan lupa 3M. Ya, jangan lupa 3M. Sampai ketemu di lain waktu. Semoga sehat selalu. Terima kasih buat semuanya. Ya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semua sehat ya? Semoga semua kalian selalu dalam keadaan sehat. Amin. Ya, karena kita masih dalam keadaan pandemi, jangan lupa 3M ya. Menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, dan kemudian memakai masker apabila kalian berpergian keluar rumah, terutama. Karena memang kita masih dalam pandemi dan keadaannya pun kita ternyata masih banyak yang di sekitar kita itu yang masih dirawat, ada yang diisolasi, bahkan ada yang kena juga kan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah. Ya, berdoa selesai. Berikutnya jangan lupa juga absen. Kalian kan sering absen ya. Jangan lupa mengisi presensi di aplikasi yang sudah disediakan oleh kita. Pembelajaran kita hari ini sebenarnya melanjutkan beberapa materi di pertemuan yang lalu, mungkin beberapa minggu yang lalu. Jadi memang kita masuk ke masa demokrasi terpimpin ya. Jadi kalau beberapa minggu yang lalu Bapak sudah pernah memberikan PowerPoint, Bapak sudah pernah memberikan beberapa materi-materi yang berkaitan dengan demokrasi liberal tahun 50 sampai tahun 59. Nah, sekarang kita masuk ke masa demokrasi terpimpin. Nah, Bapak juga sudah memberikan PowerPoint dan video yang berkaitan dengan materi yang akan kita bahas. Bapak, kalau tugas Dewan Perancang Nasional itu apa? Oke, bagus, pertanyaannya bagus. Dari Salma, tugas dari Dewan Perancang Nasional. Ada faktor kegagalan dalam proyek mercusuar, Pak? Apakah ada kegagalan atau mungkin hambatan ya?
Ya Pak. Ya, hambatan ketika Presiden Soekarno atau ketika Indonesia itu sedang melaksanakan proyek mercusuar. Oke, pertanyaannya bagus. Bapak mau nanya kalau isi dari tuntutan rakyat apa? Oke, isi dari Tritura 3 tuntutan rakyat ya. Ya. Oke. Ya Bapak makasih. Ya. Bapak mau nanya. Gimana? Bapak kan proyek mercusuar tuh kan bikin defisit negara. Terus banyak yang nolak masyarakatnya. Ini tuh siapa? Terus kenapa harus dilanjutin? Sih Pak, IPS 2. Ya, hasil dari IPS 2. Tadi pernyataannya pertanyaannya itu banyak yang menolak ya tentang beberapa kebijakan dari demokrasi terpimpin ini. Tapi kemudian kenapa terus dilanjutkan gitu? Harus dilanjutin. Ya. Siap. Oke, pertanyaan. Mengenai hasil pembelajaran kita nanti kalian bisa diskusikan itu di WhatsApp grup masing-masing ya, di pembelajaran diskusinya itu kalian nanti diskusikan di grup masing-masing itu. Kemudian untuk nanti presentasinya, jadi nanti setiap orang, Bapak ulangi lagi, nanti setiap orang itu, setiap peserta didik itu nanti menampilkan video hasil kesimpulan masing-masing materi ini, yang kemudian durasinya itu dari 30 detik sampai 1 menit tentang materi ini yang dipahaminya apa. Kemudian nanti bisa diedit, ditambahkan gambar, tulisan-tulisan juga yang berkaitan dengan materi ini. Jangan lebih dari 1 menit. Kalaupun lebih dari 1 menit bolehlah hanya beberapa detik. Dalam bidang ekonomi, Presiden Soekarno mempraktikkan sistem ekonomi terpimpin, di mana Presiden Soekarno secara langsung terjun dan mengatur perekonomian. Pengusutan kegiatan perekonomian pada satu tangan ini berakibat penurunan kegiatan perekonomian. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah salah satunya adalah pembentukan Panitia 13. Panitia 13 ini menghasilkan konsep yang kemudian disebut Deklarasi Ekonomi atau DEKON sebagai strategi dasar perekonomian Indonesia dalam rangka pelaksanaan ekonomi terpimpin. Tetapi PKI adalah salah satu partai yang menolak untuk melaksanakan DEKON, padahal AID terlibat dalam penyusunannya. Kondisi ekonomi semakin memburuk karena anggaran belanja setiap tahunnya terus meningkat tanpa diimbangi dengan pendapatan negara yang memadai. Kondisi perekonomian yang sangat merosot mendorong pemerintah untuk mendapatkan devisa kredit jangka panjang yang harus dibayar kembali setelah 1 atau 2 tahun. Walaupun cadangan devisa menipis, Presiden Soekarno tetap pada pendiriannya untuk menghimpun dana resolusi. Tindakan pergantian uang lama dengan uang baru yang diikuti dengan pengumuman kenaikan harga bahan bakar yang mengakibatkan reaksi penolakan masyarakat. Hal inilah yang kemudian menyebabkan masyarakat serta mahasiswa turun ke jalan untuk menyuarakan aksi-aksi Tri Tuntutan Rakyat atau Tri. Deklarasi Ekonomi atau DEKON merupakan suatu konsep yang dihasilkan oleh Panitia 13 sebagai upaya perbaikan ekonomi secara menyeluruh pada masa demokrasi terpimpin. DEKON ini dikeluarkan oleh Soekarno pada tanggal 28 Maret 1963 beserta 14 peraturan pokoknya. DEKON ini dinyatakan sebagai strategi dasar ekonomi terpimpin Indonesia yang menjadi bagian dari strategi umum revolusi Indonesia. Tujuan utama dibentuknya DEKON adalah untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Meski begitu, pada kenyataannya, DEKON ini tidak mampu mengatasi kesulitan ekonomi dan masalah inflasi. Justru DEKON ini menjadi stagnasi bagi perekonomian Indonesia akibat dari banyaknya prinsip-prinsip dasar ekonomi yang sering diabaikan. Masa demokrasi terpimpin, dinamika atau kondisi ekonomi ternyata semakin kacau, di mana presiden ini sebenarnya niat awalnya sudah bagus, di mana untuk memperbaiki kondisi ekonomi ya kan dari masa sebelumnya, tetapi ternyata presiden ini kurang konsistensi, di mana program-program yang dijalankan ini itu tujuannya untuk memperbaiki ekonomi, malah akhirnya sebaliknya gitu, malah mengikis sisi ekonomi negara. Akhirnya dampaknya itu benar-benar kayak kenaikan harga barang di negara itu sampai 200-300%. Nilai tukar di negara itu benar-benar turun sampai 10%-nya doang. Nilai tukar uang kayak 1.000-500 rupiah itu benar-benar cuman 100-50 rupiah. Sampai anggaran juga bengkak, kenaikan harga BBM yang akhirnya memicu demo rakyat, yaitu demo Tritura, di mana Tritura itu kepanjangan dari Tri Tuntutan Rakyat atau 3 tuntutan rakyat, yang sebenarnya dituntut sama rakyat itu intinya yaitu bubarkan PKI di sini, karena PKI yang selalu menyebabkan kegagalan dari realisasi program
kerja presiden, di mana contohnya dekon itu dia itu gak jadi diberlakukan karena dibantah oleh PKI. Yang kedua, intinya itu dari Tritura itu rakyat itu kayak meminta untuk tolong dong perbaiki ekonomi negara. Itu beberapa pertanyaan aja ya, langsung gini aja tentang tugas dari Dewan Perancang Nasional. Jadi memang ketika Soekarno ini menjabat sebagai presiden pada masa demokrasi terpimpin tahun 59, ekonomi kita itu memang sangat buruk. Hal ini diakibatkan karena tidak stabilnya politik pada masa demokrasi liberal, sehingga ini berakibat kepada ekonomi yang buruk ketika awal dari demokrasi terpimpin. Nah, demikianlah kesimpulan dari Bapak. Semoga bermanfaat pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya, diskusi di WA grupnya dikerjakan, kemudian nanti videonya juga ya. Bapak akan beri waktu sampai besok siang. Nanti sharekan aja di grup kelas sejarah masing-masing. Oke? Kalau tidak ada tanyakan lagi, cukup sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Materi kita di minggu depan itu kita akan membahas mengenai akhir dari demokrasi terpimpin. Ya, jadi mungkin nanti Bapak akan sharekan lagi materi-materinya, dan mungkin juga di pertemuan berikutnya kita akan Google Meet lagi. Oke, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Antara tahun 1960 sampai 1965, kekuatan politik pada waktu itu terpusat di Presiden Soekarno yang otomatis memegang seluruh kekuasaan negara dengan TNI Angkatan Darat dan PKI di sampingnya. PKI selalu berusaha menempel pada Soekarno untuk mendapatkan citra positif di depannya. Sejak dibuatnya Nasakom, PKI semakin kuat kedudukannya dan berusaha menyaingi TNI dengan memanfaatkan dukungan Soekarno untuk menekan TNI Angkatan Darat. Merasa dukungannya semakin kuat, PKI berusaha untuk memperoleh kedudukan dalam kabinet. Berbagai upaya dilakukan PKI, mulai dari menuntut pergantian pembantu-pembantu presiden yang tidak mampu merealisasikan program pemerintah, serta bisa supaya segera dibentuknya kabinet-kabinet gotong royong yang berporoskan Nasakom. Dinamika dan kebijakan politik pada masa demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin kala itu, yaitu Presiden Soekarno, pada tahun 1959 sampai 1965. Lalu, apa yang membedakan demokrasi terpimpin dengan sistem demokrasi lainnya? Yang pertama, pada saat itu kekuasaan didominasi oleh presiden. Yang kedua, terbatasnya peranan partai politik. Yang ketiga, berkembangnya pengaruh komunis. Dan yang keempat, meluasnya peranan TNI atau Polri. Kondisi demokrasi terpimpin ya, gambarannya seperti itu tadi, bahwa PKI adalah partai terbesar saat itu, dan yang bisa menyainginya tuh cuma militer gitu, karena para parpol yang lain itu kalah. Nah, golongan nasionalis dan golongan agama ini merapat ke pihak militer secara politik ya. Secara politik merapat ke pihak militer, termasuk nanti golongan mahasiswa yang anti komunis itu merapat ke militer gitu. Jadi kondisinya memang saat itu sangat-sangat serba politik. Bahkan prinsip Soekarno itu adalah pada masa demokrasi terpimpin adalah politik sebagai panglima. Jadi artinya segala kebijakan yang dikeluarkan oleh negara itu berdasarkan kebijakan politik. Jadi kalau ekonomi itu didasarkan kepada kebijakan politik. Kebijakan sosial budaya juga itu didasarkan kepada kebijakan politik. Ya, jadi semua itu serba politik pada saat itu. Itu gambaran besarnya seperti itu. Demikianlah kesimpulan dari saya untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk tugas-tugasnya tadi ya, kesimpulan, kemudian diskusinya di grup WA itu diperbanyak. Kemudian minggu depan kita akan mempelajari mengenai kebijakan ekonomi dan dinamika ekonomi di masa demokrasi terpimpin. Ya.
Oke, semoga pembelajaran kita hari ini ada manfaatnya. Amin. Jangan tetap jaga kesehatan. Jangan lupa 3M ya. Jangan lupa 3M. Sampai ketemu di lain waktu. Semoga sehat selalu. Terima kasih buat semuanya. Ya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.